mujadah 40 hari, mujadah 3 bulan dan sebagainya. Ini kuantitas. Kemudian ke kualitas. Ini bacaannya. 1, hadirnya hati. Ikhlasnya hati. Maka untuk mencapai ini syaratnya dengan lillah dan billah. Lillah billah ini adalah untuk meningkatkan kuantitas amalan kita. Karena dengan lillah itu tidak ada, walaupun kita ingin sesuatu. Berangkatnya kita ada kesulitan, masalah, kesulitan apa saja. Kemudian kita berdoa. Tapi ketika mulai berdoa, janganlah semata-mata karena keinginan. Walaupun kita minta pun ini karena diperintah Allah. Ibadah karena perintah Allah. Minta rezeki, ini diperintah Allah, ibadah. Minta selamat, ini diperintah Allah. Ini lillah. Kemudian billah, tidak aku bisa berdoa. Ini yang mendoakan Allah kaya wayang, hingga tidak ada dosa. Barang siapa jalillah kau merasa berdoa syirik, mengaku bisa seperti Tuhan, mengaku kekuatan. Dan dosa syirik ini dosa yang sangat berat sekali dalam dunia tasawuf. Yang kedua, lir rasul. Kita harus niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bi rasul kita bisa ibadah, bisa Islam, ihsan. Ini adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillah dan billah lir rasul bi rasul ini adalah menyangkut kualitas amal. Kalau 40 hari, 1 bulan, 2 bulan, 100.000 dan sebagainya, ini adalah kuantitas. Kuantitasnya makin banyak, ya otomatis makin baik. Kualitasnya makin murni, makin bagus. Di samping kualitas lillah dan billah sebagai pokok, ini juga ada lagi syarat-syarat berdoa. Mbak Yai sering menuntut kita, orang berdoa syaratnya 1, harus ada rasa membutuhkan kepada Allah, rasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ketergantungan kepada Allah, bukan hanya butuh. Dan tingkat kebutuhan itu harus ditingkatkan, bukan sekedar butuh, tapi sangat butuh. Bahkan sangat tergantung, jika tidak ditolong kita mati. Mbah Yai sering menggambarkan ketergantungan atau kebutuhan kita itu seperti kebutuhannya orang yang tenggelam di sungai. Orang yang tenggelam, sudah tenggelam muncul, itu orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Jika 1 detik tidak ditolong, dia mati. Rasa butuhnya orang yang tenggelam atas pertolongan itu yang harus kita terapkan. Kalau kita berdoa, harus punya perasaan membutuhkan pada Allah sebagaimana butuhnya orang tenggelam di sungai tadi, para hadirat. Apabila bisa mencapai tingkat ini, para hadirat, sudah tidak kelingan apa-apa orang itu, maka ijabah. Ini rasa butuh. Kemudian di samping itu, para hadirat, di samping rasa butuh tinggi, kita tawakal, menyerah. Kita butuh tapi memaksa. Ini suul adab, para hadirat. Kita mohon kemudian tawakal, menyerah. Monggo ya Allah, diijabahi, monggo. Tidak, kita hanya lillahi ta'ala. Tapi kami butuh ya Allah. Jika kau tidak tolong sedetik saja, aku hancur nanti. Ini tawakal, para hadirat. Yang kedua, tidak tadbir. Tidak mengatur Tuhan. Aku minta ini Tuhan, biar begini. Jangan mengatur. La tadbiru nafsaka wa yudbiru alaika. Janganlah kau mengatur dirimu sendiri, sedangkan Allah sedang mengatur dirimu, para hadirat. Jika Allah sedang mengatur kemudian diikut campuri oleh kita, Allah akan melepaskan dan kita diserahkan pada diri kita sendiri, alias kita suruh mandiri. Yang ketiga, di antara ar-ridho. Kita di samping tawakal, kemudian saya butuh, ini ridho. Apapun yang dikodar Allah harus ridho. Ini merupakan cobaan, mungkin ini yang terbaik. Kita jangan mengatur, kalau nggak diijabahi, ini yang terbaik, insya Allah. Apabila syarat-syarat ini telah dipenuhi para hadirat, ini insya Allah ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat dijaga nih, para hadirat. Allah hadirat yang kami hormati, itulah mengapa kelebihan-kelebihan orang yang usul kepada Allah, bahkan kebersihannya, nilai ibadah yang tadi digambarkan sebagai yang disampaikan oleh Kejuan tadi, laisa fi jannatin na'imil a'la illa min na'imil ahlil mahabbah wal ma'rifah.
Tidak ada satu surga yang paling mulia, paling tinggi, kata Allah SWT. Ini dalam hadis qudsi. Kecuali surganya wong ahli ma'rifat dan ahli mahabbah kepada Allah.